Cerita dimulai dengan Nabi Yusuf, seorang pemuda yang penuh impian dan harapan. Dalam mimpinya, dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Nabi Yakub, yang memahaminya sebagai pertanda bahwa Allah akan memberikan berkah khusus kepadanya. Namun, saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri dan cemburu karena cinta ayah mereka kepada Yusuf. Mereka merencanakan untuk membuangnya ke dalam sumur. Mereka memperdaya Nabi Yakub dengan memberinya bajunya yang telah diperlumurkan darah palsu, membuatnya percaya bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yusuf akhirnya diambil oleh para pedagang dan dijual ke Mesir sebagai budak. Di Mesir, ia ditempatkan di rumah seorang bangsawan bernama Potifar. Potifar memiliki seorang istri yang mencoba mendekati Nabi Yusuf, namun dia menolak dengan tegas dengan kesetiaan kepada Allah. Akibat dari penolakan tersebut, Nabi Yusuf dipalsukan dan dia dipenjara. Namun, bahkan di penjara, kebijaksanaan dan kesetiaannya menyebabkan dia mendapatkan kepercayaan dan hormat dari sesama tahanan. Dia memberikan penafsiran yang benar terhadap mimpi dua sesama tahanan, yang membuatnya diingat oleh salah satu tahanan yang akhirnya menjadi pejabat istana Raja Mesir. Ketika Raja Mesir bermimpi tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, Nabi Yusuf dipanggil untuk menafsirkannya. Dia menjelaskan bahwa 7 tahun kelimpahan akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan dan memberikan saran yang bijaksana kepada Raja untuk menghadapi krisis ini. Raja Mesir mengakui kebijaksanaan Nabi Yusuf dan menunjuknya sebagai pengurus gudang negara. Nabi Yusuf mengelola persediaan makanan dengan baik selama tahun kelimpahan, dan ketika kelaparan tiba, Mesir menjadi satu-satunya tempat yang memiliki cukup makanan. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang mencari makanan, tanpa menyadari bahwa mereka berurusan dengan saudara mereka sendiri. Nabi Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada mereka, dan mereka merasa menyesal atas tindakan masa lalu mereka. Nabi Yusuf kemudian membawa seluruh keluarganya ke Mesir, termasuk ayahnya Nabi Yakub. Mereka diberi tempat tinggal dan dihormati di Mesir. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Nabi Yusuf, di mana dia mencapai kedudukan tinggi dan bisa menyatukan kembali keluarganya, memaafkan saudara-saudaranya, dan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam kesetiaan dan kebijaksanaannya kepada Allah. Setelah menyatukan keluarganya dan mendamaikan dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf terus memimpin dengan bijak di Mesir. Dia menjadi panutan bagi banyak orang karena kesetiaan dan ketulusannya kepada Allah.